Hai semua, Assalamualaikum. Wangi banget, sampai nggak ya ke rumah tetangga? Hari ini aku buat kue talam nangka. Gurih dari santan, manis, enak, wangi. Dari buah nangkanya, mantep banget perpaduan yang pas. Cocok juga untuk ide jualan. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama, siapkan wadah, masukkan tepung beras sebanyak 250 gram, tepung tapioka 150 gram, tepung terigu 50 gram, garam setengah sendok teh, gula bebas sesuai selera, aku pakai sekitar 200 gram. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, kita siapin santan sebanyak 1200 ml. Untuk santannya kita tuang bertahap. Dan ini aku tambahkan juga susu kental manis sekitar 1 bungkus kemasan kecil kurang lebih 40 gram. Lanjut diaduk hingga rata. Nah, agar lebih awet kue talamnya, untuk santannya bisa kita rebus dulu ya. Tapi kalau misal teman-teman dadakan mau bikin langsung dimakan, itu tanpa direbus juga nggak masalah. Lanjut kita aduk hingga gulanya benar-benar larut. Untuk semua santannya udah masuk. Oh iya, tambahkan juga vanila agar hasilnya wangi. Secukupnya aja, jangan terlalu banyak agar hasilnya nggak pahit. Setelah gulanya larut dan juga udah rata, selanjutnya kita saring adonan. Pastikan tidak ada sisa-sisa dari tepung dari santannya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Selanjutnya aku pisahkan sedikit adonan. Ini untuk warna di bagian atasnya nanti. Ini opsional aja teman-teman. Kalau misal nggak mau dikasih pewarna juga nggak masalah. Jadi polos aja putih. Nah, ini aku pisahkan sekitar 250 ml. Atau boleh secukupnya aja ya. Kemudian aku tambahkan pewarna kuning, sekitar 5 tetes, lalu kita aduk hingga rata. Untuk adonan motif ini kita sisihkan dulu. Kembali lagi ke sisa adonan yang banyak. Ini aku tambahkan daging buah nangka sekitar 250 gram. Udah dipotong-potong dadu seperti ini. Atau boleh secukupnya aja. Kalau teman-teman mau bikin talam pisang, daging buah nangkanya diganti pisang boleh banget. Nah, seperti ini adonan udah selesai, siap untuk kita kukus. Oh iya, jangan lupa setiap kali kita mengambil adonan, diaduk-aduk dulu ya. Pastikan tidak ada adonan tepung yang mengendap. Kemudian kita panaskan panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Masukkan nampan yang udah dioles minyak. Untuk nampannya ini aku pakai ukuran 28 cm. Kemudian kita pisahkan adonan sekitar kurang lebih 300 sampai 400 ml atau bisa disesuaikan aja. Jadi di sini aku kukusnya per lapis gitu ya teman-teman agar matang sempurna. Per lapisannya aku kukus selama kurang lebih 5 sampai 7 menit atau sampai set. Jadi ketika dituang itu udah benar-benar padat, nggak ada adonan yang masih cair. Jadi nanti untuk waktunya bisa disesuaikan. Lanjut begitu seterusnya hingga lapisan terakhir. Untuk jumlah lapisan teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Kalau aku di sini benar-benar dikira-kira teman-teman. Satu kali tuang itu kalau diukur bisa sekitar 400 ml. Nah, seperti ini kira-kira. Oke teman-teman, setelah selesai untuk adonan yang nangka, ini untuk adonan yang kuning, kita tuang sampai nampan ini benar-benar penuh. Oke, udah selesai. Dan untuk lapisan terakhir, kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau sampai benar-benar santannya tanak agar kue talamnya ini awet, gak mudah basi. Nah, kalau udah mateng, siap untuk kita angkat. Kita tunggu dulu hingga benar-benar dingin ya. Kalau udah benar-benar dingin baru boleh dipotong. Karena kalau selagi masih panas itu udah pasti lengket. Jadi ditunggu dulu, bisa pakai kipas biar cepet dinginnya kalau misal nggak sabar mau cobain. Atau saat anget-anget dipotong juga nggak masalah kalau misal untuk makan sendiri. Kalau untuk dijual agar tampilannya rapi, nggak lengket-lengket, ditunggu dulu hingga benar-benar dingin. Selanjutnya kita potong-potong. Satu nampan ini bisa dipotong menjadi 8 bagian. Ukuran potongannya ini lumayan besar. Untuk harga jual teman-teman bisa sesuaikan aja ya dengan bahan yang digunakan atau harga pasaran di tempat teman-teman masing-masing. Oh iya, jangan lupa pisaunya dilapis plastik agar nggak lengket. Nah, untuk cara melepaskannya kita sisir aja pinggirannya. Hasilnya akan mulus seperti ini. Jadi harus ditunggu dingin dulu ya. Kalau kurang dingin nanti kurang bagus, kurang rapi potongannya. Nah, seperti ini, cakep banget. Permukaannya juga mulus, rapi, nggak ada bagian yang menggelembung. Bisa kita kemas menggunakan mika. Untuk mika yang digunakan sesuaikan aja dengan besar potongan.
hasilnya seperti ini. Nah ini dia kue talam nangka kita udah jadi nih teman-teman. Enak banget, wangi banget beneran deh. Dan ini beneran lembut, gurih dari santan, manis dari gula dan buah nangka dipadukan jadi satu, enak banget. Beneran enak banget. Aku simpan di dalam chiller, itu bisa awet loh sampai 3 hari. Kalau misal mau dimakan, tinggal aku masukin aja bentar ke dalam rice cooker. Nanti hasil kue talamnya jadi lembut lagi, wangi lagi, enak lagi. Beneran deh cocok untuk ide jualan. Kalau teman-teman mau pakai loyang yang persegi, atau loyang bentuk yang lain, atau pakai loyang yang kecil-kecil, itu juga boleh, disesuaikan aja. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih banyak udah nonton videoku hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.